Perkenalkan, nama saya Siska Margareta, NIM 20104171162. Saya dari kelas A2 Manajemen. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kebijakan dan strategi produk. Produk diklasifikasikan menjadi dua produk, yaitu klasifikasi produk pelanggan dan klasifikasi produk bisnis. Klasifikasi produk pelanggan terdiri dari yang pertama, produk konvenien, yaitu produk yang secara umum bukan merupakan produk yang mahal, produk yang dibeli secara rutin, contohnya permen, snack, pasta gigi, dan lain-lain. Dari proses pembeliannya, pembeli tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari informasi untuk melakukan pembelian. Strategi pemasaran yang digunakan adalah membuat produk tersebut tersedia luas dan mudah untuk dibeli. Harga yang murah, merek dan kemasan juga jadi perhatian, agar produk mudah dan cepat dikenali oleh pelanggan. Yang kedua, produk toko. Produk di mana pelanggan lebih bangga untuk melakukan pembelian, contohnya mobil, mebel, dan lain-lain. Yang ketiga, produk spesial, yaitu merupakan produk yang unik yang hanya seringkali merupakan produk yang satu-satunya. Contohnya, lukisan, karya pelukis ternama, baju rancangan, desainer, dan lain-lain. Yang keempat, produk yang tidak terfikirkan. Jenis produk ini dibagi menjadi dua. Pertama, produk di mana pelanggan tidak sadar akan keberadaannya, sehingga belum ada permintaan real akan produk tersebut. Contoh, produk baru. Kedua, pelanggan tidak terpikirkan untuk membelinya hingga pada keadaan darurat baru membutuhkannya. Contohnya, pemakam, bengkel, obat-obat, dan ansuran, dan lain-lain. Klasifikasi produk. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, komponen. Yang ketiga, bahan proses. Yang keempat, bahan suplai. Yang kelima, perlengkapan aksesoris. Yang keenam, instalasi. Yang ketujuh, jasa bisnis. Lini produk dan bauran produk. Lini produk terdiri dari serangkaian produk yang satu sama lain saling berkaitan. Contoh, Toyota memiliki lini produk Toyota Camry, Toyota Vios, dan lain-lain. Sedangkan bauran produk keseluruhannya produk kelompok yang ditawarkan oleh perusahaan. Contoh, Toyota ada bengkel, asuransi, leasing, dan lain-lain. Alasan perusahaan menawarkan lini produk dan bauran produk yang beragam. Pertama, untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi pelanggan. Kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, mengurangi resiko keuntungan lain yang didapatkan perusahaan adalah skala ekonomi, kesamaan kemasan, standarisasi, efisiensi dalam penjualan dan distribusi, tingkat kepercayaan akan kualitas yang sederajat. Produk atau lini produk dapat dilakukan modifikasi. Pengembangan produk baru. Ada 6 perbedaan dalam tingkat kebaruan produk. Yang pertama, produk baru. Produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru, contohnya produk HP, popok, pampers, komputer saat pertama kali diperkenalkan. Yang kedua, lini produk baru. Produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Yang ketiga, perluasan lini produk. Contoh, Pepsodent memperluas lini menjadi Pepsodent Herbal. Berikutnya adalah perbaikan atau revisi, yaitu penyempurnaan produk yang telah ada. Contoh, PS3 dan Windows 7. Kemudian ada pemosisian kembali, yaitu
pengembangan yang kemungkinan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan baru. Contoh, Global TV. Yang terakhir adalah pengurangan biaya. Contoh, produk dengan kemasan baru berupa refill atau isi ulang. Demikian penjelasan saya mengenai tentang kebijakan dan strategi produk. Sekian, terima kasih.